Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu yang terkait dengan makna filsafat pendidikan Islam. Langsung saja, ada 3 kata yang membentuk filsafat dan pendidikan serta Islam yang akan saya uraikan satu persatu maknanya. Yang pertama yaitu kata filsafat. Ini berasal dari akar kata bahasa Yunani yaitu philos, atau ada lagi yang menyebutnya dengan philein, yang artinya adalah cinta atau love. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan hub. Dan akar kata yang kedua adalah sophia, yang berarti kebijakan, kebenaran, atau bahasa Inggrisnya wisdom, truth, dan bahasa Arabnya adalah hikmah atau hak. Jadi kalau 2 akar kata tadi digabung, philein atau philos dengan sophia, menjadi filosofia. Artinya dalam bahasa Inggris adalah love of wisdom, cinta kebijakan, love of truth, cinta kebenaran. Dalam bahasa Arabnya berarti hubbul hikmah atau hubbul haq, yang artinya sama dengan tadi itu. Namun kalau kita perhatikan dalam kosakata bahasa Indonesia, filsafat itu menunjukkan sebuah perpaduan kata. Phil-nya itu dari bahasa Inggris filosofi, safatnya itu dari bahasa Arab falsafah, sehingga menjadi kata filsafat. Dan makna filsafat itu secara terminologis atau istilah, tadi itu menurut makna kata, secara istilah artinya adalah berpikir. Namun berpikirnya itu beda dengan pemikiran kita yang biasa. Berpikirnya itu mendalam, tuntas, sampai ke akar-akarnya. Makanya disebut dengan radikal. Radik itu artinya adalah akar. Radikal itu berpikir sampai ke akar-akarnya. Dari makna istilah filsafat yang radikal ini menunjukkan bahwa sebenarnya istilah radikal itu bukanlah negatif seperti yang umumnya beredar di media massa, yang menganggap radikal itu seolah-olah garis keras, fundamental, kemudian mendukung kekerasan, konflik, dan sebagainya. Tapi radikal dalam konteks makna filsafat ini positif, yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya.
Selain itu, filsafat bermakna berpikir yang sistematis. Artinya filsafat itu terarah, berpikirnya tidak ngalor ngidul, dan berfilsafat itu tidak sama dengan ngelamun ya. Kalau Anda sedang berbaring memikirkan sesuatu ke sana kemari, itu bukan berfilsafat, itu ngelamun namanya. Tapi kalau berfilsafat itu Anda ingin memecahkan suatu masalah, katakanlah masalah kehidupan sehari-hari, bagaimana dapat kerja misalnya, kemudian berpikir, berputar ya, sampai ketemu solusinya, penyelesaiannya, jalan keluarnya, walaupun berpikirnya itu berhari-hari, berminggu-minggu, tapi pada akhirnya ditemukan solusinya. Ini berarti filsafat ya, karena berpikirnya itu terarah, sistematis. Nah, kemudian di dalam pandangan Islam, filsafat itu tadi disejajarkan maknanya dengan hikmah ya, hikmah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269 itu disebutkan yu'til hikmata mayyasha, dan Allah memberi hikmah, kebijakan kepada mereka yang dikehendaki, the chosen, orang yang terpilih. Tidak sembarangan, tidak semua orang mampu memiliki hikmah, hanya orang yang siap saja, yang kompeten saja untuk menerima hikmah itu. Wa may yu'til hikmata, barang siapa yang diberi karunia hikmah, kebijakan oleh Allah, faqad utiya khairon katsira, maka sesungguhnya dia telah diberi karunia kebaikan yang sangat banyak. Karena hikmah itu adalah sebuah potensi keistimewaan ya, untuk menerima pengetahuan yang itu adalah rahasia Allah diberikan kepada hambanya. Berarti kita itu mendapatkan karunia yang sangat besar, khairon katsira, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil peringatan atau berzikir kecuali orang yang mempunyai akal pikiran. Albab itu jamak dari kata lub. Lub itu berarti akal pikiran. Jadi hanya orang yang menggunakan akal pikirannya lah yang dapat mengambil peringatan. Di sini ayat ini menunjukkan adanya hubungan antara hikmah, kebijakan, dengan albab, akal pikiran. Artinya untuk mencapai hikmah itu harus menggunakan potensi akal pikiran. Dan ini tidak lain adalah filsafat dalam perspektif Islam. Dengan demikian Islam itu tidak anti filsafat ya. Tidak seperti pandangan beberapa kelompok yang alergi dengan filsafat, yang mengharamkan filsafat. Justru dalam sejarah peradaban Islam terdahulu, pada masa Abbasiyah, zaman keemasan, puncak kejayaan umat Islam, itu ditandai dengan majunya filsafat. Kita ambil contohnya tokoh-tokoh ilmuwan, cendekiawan muslim yang mempelajari filsafat pada waktu itu. Misalnya Al-Kindi, Al-Farabi, kemudian Ar-Razi, Ibnu Sina, bahkan Al-Ghazali juga mempelajari filsafat. Setelah masa Abbasiyah juga muncul banyak tokoh muslim terkemuka
yang mempelajari filsafat seperti Ibnu Rushd dan lain sebagainya. Mereka itulah para pionir yang telah memajukan dunia Islam, peradaban Islam. Karena dengan filsafat itu muncul ilmu pengetahuan. Yang berikutnya sekarang istilah yang kedua, yaitu pendidikan. Pendidikan itu artinya adalah usaha sadar terus-menerus untuk menyampaikan ilmu, sikap, perilaku, dan cara untuk mendapatkan pengetahuan dari seorang guru kepada murid atau peserta didik, dari kiai kepada santri, dari dosen kepada mahasiswa, dari orang tua kepada putra-putrinya. Itu adalah pendidikan. Sehingga makna pendidikan itu tidak sama dengan mengajar. Kalau mendidik itu ada 3 aspek yang tercakup di dalamnya, yaitu ilmu, nilai, dan amal. Ilmu pengetahuan, sikap, dan perbuatan. Tapi kalau mengajar itu artinya penyampaian pengetahuan saja. Bahan ajar, materi, isi, transfer of knowledge, pemindahan ilmu pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Jadi dari sini kata pendidikan itu maknanya lebih luas daripada mengajar. Kalau mengajar dibatasi oleh ruang kelas. Tapi kalau mendidik itu di luar ruang kelas pun terjadi. Bukan hanya di sekolah saja, tapi pendidikan itu berlaku di masyarakat, berlaku juga di rumah tangga atau keluarga, atau di masjid, di lembaga pendidikan lainnya, di rumah ibadah, dan seterusnya. Nah, kemudian istilah yang ketiga adalah Islam. Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia, dan disampaikan kepada para nabi, yaitu di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang membawa wahyu berupa kitab suci Al-Quran untuk disampaikan kepada umat yang mengikuti agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Itulah Islam. Ya, jadi kalau digabungkan 3 kata istilah tadi, filsafat, pendidikan, dan Islam, menjadi filsafat pendidikan Islam, maka maknanya adalah berpikir secara sistematis sebagai salah satu usaha sadar dan terus-menerus untuk menyampaikan ilmu, nilai, dan amal perbuatan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk membentuk sikap, kemahiran, kecakapan, kepribadian, dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang membangun diri, masyarakat, alam sekitar, dan negara ke arah tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itulah makna secara lengkap dari filsafat pendidikan Islam, agar dari pertemuan ini sudah dipahami terlebih dahulu makna dari filsafat pendidikan Islam, sehingga tidak campur aduk dengan istilah-istilah yang lain. Seperti kalau Anda bertanya nanti bedanya dengan ilmu pendidikan Islam itu apa?
Nah, di situ sudah saya jelaskan. Sampai di sini saya persilahkan untuk memberikan komen atau tanggapan. Siapa yang mau menyampaikan silahkan, bisa secara tertulis ya, boleh silahkan.